Sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan melakukan proses program dari bahan sancang ukuran small. Jadi saya akan membahas program dari sancang ukuran small. Jadi kali ini saya berbagi tip dan informasi tentang bonsai sancang. Nah, seperti sahabat bonsai lihat, bonsai sancang yang saya punya, bahan ini kemarin saya program dengan gaya on the rock. Saya program di atas batu dengan akar yang mencengkram di batu. Namun setelah saya lihat bentuknya dari gerak batang dan juga dari akar, saya akan merubah gaya dari bahan sancang small ini ke arah gaya tegak berliku. Karena menurut saya lihat dari akar sudah mendapatkan akar yang melingkar, namun perlu diprogram lagi, namun perlu dipecah lagi. Dan juga saya lihat dari gerak batangnya sudah meliuk atau berliku. Dan proses kali ini yang saya lakukan adalah pelepasan dari kawat. Jadi untuk sobat bonsai yang melakukan wiring juga kita perlu melakukan pelepasan kawat. Jadi di saat kawat sudah masuk ke kambium, harus cepat kita lepaskan kawat agar tidak merusak atau membuat terganggu dari pertumbuhan dari bahan bonsai sancang. Nah, seperti itu. Dan setelah itu juga kita bisa melakukan pengurangan dari tunas-tunas yang tidak diperlukan. Jadi tunas-tunas yang tidak diperlukan kita pangkas saja, karena akan menyebabkan pembagian makanan pada tanaman atau pada tumbuhan atau pada bonsai sahabat bonsai di rumah. Jadi kita pangkas saja biar pertumbuhan ke tunas yang kita perlukan. Itu juga akan mempercepat pembuatan bonsai. Nah, seperti itu sahabat bonsai, dan nanti saya akan berbagi tip bagaimana perawatan dari bahan bonsai sancang, bagaimana programnya, dan bagaimana karakter dari pohon sancang. Dan yang pertama saya akan jelaskan adalah masalah program ya. Jadi program dalam bonsai sancang dengan ukuran small, kita bisa melakukan program ini hanya di atas pot saja. Kita bisa memperbesar potnya. Nah, jadi ukuran small ini sangat cepat ya, sangat cepat prosesnya. Jadi untuk pembesaran kita hanya melakukan di atas pot saja untuk bonsai sancang. Kemudian setelah itu kita juga melakukan program akar ya. Jadi kita juga harus membuat atau merapikan akar. Jadi tergantung dari gaya bonsai. Jadi pertama di awal saya buat bonsai ini dengan gaya on the rock. Jadi akar-akarnya saya tempelkan di karang. Namun setelah saya lihat dari geraknya, dari gerak pohon, jadi lebih maksimal kita buat dengan gaya tegak berliku. Jadi saya ulang lagi program akarnya. Jadi akarnya saya akan rubah menjadi gaya tegak berliku. Jadi untuk pohon-pohon dengan gaya tegak berliku diusahakan untuk mendapatkan akar yang melingkar, akar yang keliling dengan ukuran yang hampir sama. Nah, seperti ini contohnya. Jadi akarnya menempel di karang, nanti saya akan buka, nanti akan saya rapikan dan kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi akar-akar yang ada di tengah mungkin saya akan pangkas, mungkin saya akan keluarkan akar-akar yang ke bawah, saya akan arahkan ke samping agar terlihat pohon ini akarnya itu melingkar dengan ukuran yang sama. Nah, jadi sangat cocok ya pohon ini dijadikan pohon dengan gaya tegak berliku, karena dilihat dari gerak batang yang sudah berliku, tangan-tangan yang sudah pas kiri kanan belakang. Nah, jadi ini saya ganti gayanya dengan gaya tegak berliku. Nah, seperti itu seperti itu programnya untuk akar. Kemudian untuk batang ya. Jadi untuk batang dari awal dari ukuran kecil kita sudah arahkan atau sudah kita tekuk. Karena jika sudah besar nanti akan susah menekuknya atau kita melakukan wiring, karena kalau ditekuk terlalu keras akan patah. Namun jika kita program atau kita tekuk dari ukuran kecil, jadi geraknya lebih luas dan juga lebih mudah dalam proses pembentukan. Namun setelah kita kawati, diusahakan jangan dipangkas dulu, kita los dulu. Kita harus menyeimbangkan antara
cabang dan juga batang. Jadi ukuran dari cabang biasanya 3/4 dari ukuran batang. Jadi seperti itu. Nah, kali ini saya akan melakukan proses perapian akar ya. Jadi saya potong-potong akar yang agak di dalam, atau akar yang menjulur ke bawah, jadi tidak bisa digerakkan ke samping. Kemudian saya melakukan pengurangan akar, dan juga saya akan melakukan penarikan akar ya, agar mau ke samping, agar tumbuhnya tidak ke bawah. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, kemudian kita tanam lagi. Kalau bisa kita gunakan pot yang berukurannya lebih besar. Dan untuk media saya biasa menggunakan pasir malang yang saya campur dengan kompos. Kemudian untuk pupuknya saya menggunakan pupuk kotoran kambing ataupun pupuk dekastar, atau yang sekarang disebut dengan pupuk osmokot. Nah, yang kali ini saya pakai adalah pupuk kotoran kambing yang masih berbentuk bulatan, namun kotoran kambing yang mungkin sudah lama ya, artinya bukan baru, karena kalau baru takut nanti bahan bonsai kita menjadi busuk ya, atau mati karena panas ya biasanya untuk pupuk kotoran kambing. Namun kita isi sedikit saja untuk pupuk kotoran kambingnya. Nah, kemudian kita tanam lagi. Nah, jadi untuk karangnya ya, untuk karang kita tidak perlu lagi karena ini dengan gaya tegak berliku, jadi tidak perlu memakai karang. Nah, seperti ini untuk akar. Nah, ini akarnya sudah hampir keliling ya, tinggal dirapikan saja, tinggal dipangkas nanti untuk pemecahan akar. Dan kali ini kita tanam dulu, ini proses ke penyuburan ya. Jadi untuk media sudah saya jelaskan tadi, dan untuk pupuk juga sudah saya jelaskan lagi. Dan untuk perawatan dari bonsai sancang ya, yang terpenting adalah selain media, selain pupuk, kita juga harus melakukan insektisida. Jadi untuk sancang itu sering sekali dicari oleh hama kupu-kupu putih, jadi wajib ya melakukan insektisida. Biasanya saya menggunakan Kaliandra, obat untuk pembasmi hama, agar menghilangkan hama dari bonsai sancang, karena sancang sering dicari oleh hama kupu putih. Jadi kita bisa lakukan secara berkala, biasanya sebulan, 2 bulan, ataupun kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dari bahan bonsai kita, dari bahan bonsai sancang. Kadang-kadang kalau pertumbuhannya agak melambat, daunnya dicari oleh kupu-kupu putih, jadi langsung kita basmi dengan menggunakan Kaliandra atau obat insektisida lainnya. Dan untuk ini adalah untuk perawatan ya, perawatan dalam proses programan ya, untuk bahan sancang ukuran kecil. Jadi untuk biasanya kalau pohon-pohon dari sancang yang sudah jadi atau yang sudah rimbun, biasanya kita melakukan pembasmian hama atau insektisida itu biasanya 2 minggu ataupun sebulanan, tergantung dari pohon dan tergantung tempat tinggal kita. Biasanya pohon-pohon sancang yang ditaruh di tempat yang mungkin kurang terkena sinar matahari biasanya sering sekali dicari oleh hama tersebut. Jadi diusahakan untuk menaruh ya bahan bonsai atau bonsai sancang di tempat yang full terkena sinar matahari agar mengurangi terkena hama. Namun kadang-kadang walaupun sudah kita taruh di tempat yang full terkena sinar matahari, kadang-kadang dicari hama juga. Nah, jadi wajib ya untuk sancang kita melakukan insektisida. Nah, jadi seperti itu sahabat bonsai. Dan kemudian untuk penyiraman ya, jadi kalau di musim panas atau musim kemarau, dan tergantung juga tempat tinggal kita ya. Kalau biasanya di tempat tinggal kita di tempat yang panas, jadi wajib 2 kali sehari. Kemudian untuk yang kita tinggal di tempat yang agak sejuk, jadi kita bisa melakukan penyiraman sekali dalam sehari. Nah, ini dia bahan dari sancang dengan ukuran small, program di awal, program gaya on the rock. Kemudian saya berubah karena lebih maksimal kalau kita buat dengan gaya tegak berliku. Jadi tidak masalah ya, karena kadang-kadang dalam konsep awal, kemudian setelah kita proses, kemudian kita menemukan hal yang lebih baik atau yang terbaik menurut kita, jadi kita rubah saja, tidak masalah. Yang penting pohon kita tetap subur. Jadi dalam proses program ini kesuburan juga penting ya.
Jadi saya sudah jelaskan untuk perawatan dan juga untuk penyuburan ya, cara-caranya, medianya apa sudah saya jelaskan tadi, bagaimana perawatannya, di mana kita taruh. Nah, seperti itu untuk bahan bonsai sancang. Dan juga kalau untuk menanam di atas pot, kita juga harus melakukan pergantian media secara berkala. Jadi untuk masa pertumbuhan biasanya saya 6 bulan sekali sudah saya angkat pohonnya, sambil kita merapikan akar, sambil kita ganti media. Jadi jika untuk bonsai sancang ya, untuk bonsai sancang jika kesuburannya terjaga, kesehatannya terjaga, saya yakin proses pembuatan bonsainya akan lebih cepat ya, lebih cepat. Karena saya tahu sancang ini pertumbuhannya sangat luar biasa. Namun jika sahabat bonsai tidak menjaga kesuburannya, nanti akan menjadi pertumbuhannya yang kecil-kecil. Jadi jika pertumbuhan tunasnya kecil-kecil, nanti akan lama sekali tumbuhnya. Jadi biasanya kalau kita lupa menjaga kesuburannya, tumbuhnya akan kecil. Biasanya saya potong saja dulu, nanti saya ulang menumbuhkan yang baru agar pertumbuhannya lebih cepat. Jadi seperti itu program dari bonsai sancang yang saya miliki ini dengan ukuran small. Jadi kenapa saya membuat bonsai yang berukuran kecil, karena saya tidak memiliki lahan yang luas. Jadi dengan lahan yang sempit, dengan ukuran bonsai yang kecil, kita akan memiliki berbagai jenis bonsai dan bonsai dengan jumlah yang banyak. Jadi kita bisa belajar jenis-jenis bahan bonsai, mengenal karakter-karakter dari setiap pohon. Karena dalam proses pembuatan bonsai kita harus mempelajari dari setiap pohon yang kita buat, karena karakter dari setiap pohon itu berbeda-beda. Jadi dengan pengalaman, saya juga masih pemula, jadi tidak maksud menggurui. Jadi ini hanya saya berbagi pengalaman saya dalam proses pembuatan bonsai sancang. Jadi seperti itu sahabat bonsai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.